Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, gugatan terhadap Yusuf Mansur kembali diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor. Ada seorang penggugat bernama Jimny, dia menggugat Yusuf Mansur, kemudian Darul Qurannya, kemudian Adiansah, kemudian PT Adi Partner Perkasa, itu gerombolan Yusuf Mansur itu. Kemudian ada juga Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani. Ini dianggap sebagai perantara lah ya, perantara sebelum uang itu masuk ke PT Adi Partner Prakasa. Peran Yusuf Mansur di PT ini, dia pemilik PT, sekaligus dia sebagai komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa. Kalau kita lihat video kita sebelumnya, itu Mahkamah Agung sudah memvonis ini sebagai PT penipu dan Yusuf Mansur sebagai aktor penipunya. Sekarang digugat lagi gitu. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan menginterview Pak Zaini Mustafa yang juga sebagai korban dari perbuatan Yusuf Mansur dengan bisnis batubara dengan konsep yang terkenal dengan Jabal Nur. Lalu Pak Zaini ini juga menjadi penasihat hukum dari korban-korban dari kasus bisnis batubara ini. Gitu kita dengarkan interview dengan Pak Zaini. Ya, Assalamualaikum Pak Zaini, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Tabrani. Pak Zaini, itu Pengadilan Negeri Bogor telah merilis bahwa Baitul Mal wa Tamwil di Cibubur, kemudian Yusuf Mansur, Adiansah, PT Adi Partner Perkasa, dan Daku secara resmi diterima gugatannya oleh Pengadilan Negeri Bogor. Penggugatnya adalah Muhammad Jimmy dengan perkara nomor 93 garing PDT titik G garing 2024 Pengadilan Negeri Bogor dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 didaftarkan tanggal 27 Mei 2024. Ini bisa cerita sedikit Pak, ini penggugat ini siapa dan gugatannya apa gitu. Ya, jadi biar sedikit paham saya ulang dari saya dapat informasi itu ya Ustadz ya. Ya. Kebetulan tanggal 20 Juni 2024 itu kan saya sidang di Pengadilan Negeri Bogor dengan agenda adalah pencocokan alat bukti yang sudah saya upload gitu ya. Jadi tanggal 19-nya saya upload, kemudian tanggal 22-nya kemarin hari Kamis itu pencocokan alat bukti begitu. Nah, di sela-sela saya menunggu persidangan itu ada seseorang yang memberitahu kepada saya tidak kenal orang ini, apakah orang ini yang bernama Jimmy, apakah orang ini wartawan, saya tidak mengenal orang ini. Dan bagi saya asing orang ini memang begitu ya. Lalu mereka mendekati saya, kemudian mereka bertanya, Pak, perkara lawan Yusuf Mansur ya, dia bilang Yusuf Mansur dan kawan-kawan ya Pak Zaini, dia bilang. Kalau dia nyebut saya memang langsung Pak Zaini gitu ya. Oh, kok tahu? Saya bilang, iya betul, saya bilang berkaitan dengan perkara saya. Hari ini agendanya apa Pak? Dia bilang gitu. Agendanya saya bilang adalah pencocokan alat bukti yang saya upload kemarin, saya bilang gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa di luar perkara Bapak juga ada gugatan juga Pak terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dia bilang gitu. Hampir persis Pak, katanya para pihaknya hampir persis, dia bilang gitu. Penggugatnya dia sebut namanya Muhammad Jimmy, lalu kemudian tergugatnya dia sebut dua waktu itu, dia sebut BMT Darussalam, kemudian Yusuf Mansur, kemudian dan kawan-kawan begitu.
Lalu pada saat itu saya juga belum bisa banyak bicara sama dia. Oh ya, saya bilang gitu. Coba nanti saya cek juga, saya bilang gitu. Udah pasti Pak, ini udah ada nomornya juga sudah ada, saya udah tahu Pak, dia bilang gitu. Hmm. Nomornya 93 dia sebut gitu. Lalu setelah pulang sidang malamnya saya cek Pak di Ah. SIPP itu saya cek ya. Jadi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Ternyata memang benar ada gugatan ya. Ada Mm-mm. gugatan nomor perkaranya 93 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PN Bogor begitu. Kemudian surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024, kemudian didaftarkan ke pengadilan itu tanggal 27 Mei 2024 begitu. Kemudian saya lihat di sana itu penggugatnya benar Muhammad Jimmy, kemudian tergugatnya satu adalah BMT Darussalam Madani, tergugat satu, tergugat duanya Yusuf Mansur, tergugat tiganya Adiansa, tergugat empatnya PT Adi Partner Perkasa, dan tergugat limanya Darul Quran. Jadi memang benar. Kemudian pokok permasalahannya kalau saya lihat adalah berkaitan dengan bisnis batubara juga ini, Oh, bisnis batubara JBN. Ya, cuman saya tidak tahu Jimmy ini yang mana begitu. Dan sosoknya belum dan tidak belum jelas ada, ini. memang Hmm. saya tidak tahu dan tidak ada konfirmasi. Saya juga tidak tahu namanya Jimmy ini siapa, tidak tahu. Jadi Oh, Pak berarti Zaini, ada kawan nih yang menggugat gitu Pak saya. saya pikir tadi Pak Zaini sebagai lawyernya atau penasihat hukumnya gitu. Bukan, bukan. Jadi saya malah tidak tahu. Tahunya itu malah dari wartawan. Kemudian saya tidak pernah merasa kenal juga dengan Jimmy dan tidak ada orang yang selama ini konsultasi sama saya, nggak ada. Tetapi pokok, tetapi para pihak dalam gugatannya itu hampir sama persis. Cuman bedanya kalau saya ada pihak tergugat empat itu adalah Dwi Andi Yuda, mereka tidak ada itu begitu. Nah, tapi kalau gugatannya hampir sama persis, terus kemudian nilai nominalnya kok sama persis gitu loh. Nah, Oh, terus kemudian petitum itu permintaan putusan itu hampir sama persis. Kemudian sita jaminannya terhadap harta kekayaan baik tergugat satu BMT Darussalam, kemudian tergugat duanya Yusuf Mansur itu sama, Pak. oke. Jadi hampir gugatannya hampir sama gitu. Mm-mm. Pak Zaini ini Nah, kalau yang mereka ini kalau masih kita baru hubungkan masuk ini, panggilan-panggilan ya kan. Kalau saya kan sudah masuk agendanya sudah masuk pembuktian dan sudah ada putusan selah gitu. oke Pak Zaini. Jadi alhamdulillah juga. Jadi dengan adanya pihak lain yang menggugat ini membuktikan bahwa memang Yusuf Mansur itu punya banyak masalah gitu. Ya. Jadi kita Ya, berharap agar Jimmy-Jimmy yang lain juga muncul untuk berani gitu, supaya iya, kebenaran itu bisa terungkap. Nah, pertanyaan saya sekarang, iya, gimana tuh Pak Jini? Ternyata Yusuf Mansur tuh di sekitar dirinya itu penuh dengan masalah gitu. Di kasusnya itu kasus-kasus yaitu penggelapan dana, bisa dituduh orang penipuan, bisa jualan agama dan sejenisnya. Lalu dia tuh petentang petenteng bicara atas nama berbisnis di warung steak and shake. Bagaimana Pak Jeni melihatnya? iya. Jadi begini. Jadi setelah saya pelajari, terus kemudian saya boleh dong menduga-duga karena saya juga dirugikan kan begitu. Ya. Di awal tahun sebelum tahun 2009 itu kan Yusuf Mansur sebenarnya kalau menurut cerita istri dan keluarganya kan Yusuf Mansur itu bukan orang kaya, Pak. Ya, Mereka benar. ngontrak rumah saja, ya mereka ngontrak rumah saja di bawahnya kan masih tanah itu lantainya. Iya, Mm-mm. lantainya masih tanah. Terus kemudian berkaitan dengan adanya bisnis batu bara ini, ya kan, di 2009 itu yang kota wisata saja yang jamaah Masjid Darussalam itu yang berinvestasi kan kurang lebih sekitar 60 Lima. 55 miliar lah ya. lima Ah. puluh lima miliar kemudian kalau itu misalnya ada katanya keuntungan pembagian keuntungan kurang lebih dikembalikan sekitar 5 miliar.
Jadi 5 miliar sampai 10. Jadi masih ada uang yang nyangkut tuh sekitar 45 miliar sampai 50. Itu sampai dengan saat ini tidak ada ceritanya, tidak ada laporan pertanggungjawabannya, dan justru Yusuf Mansur selaku mengelak, kemudian BMT Darussalam selalu juga mengelak, kan begitu. Saya sebut kalau BMT malah justru mengkhianati umat, dan Yusuf Mansur juga mengkhianati kepercayaan. Nah, kami yang uang-uang dari investor ini tidak dikembalikan, tetapi anehnya justru bisnis-bisnis Yusuf Mansur dari awal 2009, 2010 itu naik tajam, Ustadz. Misalnya mereka mengklaim bahwa mereka punya saham di warung Steak NC, kemudian mereka punya saham di Bebek Slamet, kemudian mereka punya saham di Ayam Goreng Mas Mono, kemudian punya ABC, terus kemudian hidupnya hedon, kan begitu. Ya, Sementara kami sendiri yang investor uangnya nggak dikembalikan, dan saya tahu persis sendiri teman-teman ini sampai untuk investasi saja ada yang jual rumah, lalu diinvestasikan sampai dengan sekarang tidak bisa beli rumah, ada yang rumahnya dimasukkan ke bank lalu tidak bisa bayar bank dan akhirnya disita bank dan kebagiannya juga sedikit, terus kemudian ada yang utang ke sana ke sini, ke sana family, ke orang kenalan dan lain sebagainya, sampai dengan meninggal pun ada yang tidak bisa bayar. Sementara Yusuf Mansur yang menerima investasi itu ya, uh, itu justru hidupnya dari tahun 2009 tuh naik terus. Nah, saya patut dong mencurigai bahwa uang-uang yang dikumpulkan oleh dari umat ini, ya kan, dari umat ini untuk kepentingan pribadi Yusuf Mansur membesarkan usaha Yusuf Mansur tadi. Sehingga perlu kiranya masyarakat juga memberikan sanksi sosial terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan apapun yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, begitu Ustadz. oke. Jadi kalau kita lihat Yusuf Mansur Ya, ini pekerjaan itu seperti apa itu sindikat mafia gitu ya. Jadi ada yang berperan sebagai ustadz, ada yang berperan punya perusahaan, ada yang berperan di Darul Quran, ada lagi nanti yang menggunakan Baitul Mal wa Tamwil, apa itu Darussalam ya. DM itu apa? DM Darussalam ya. ya, Jadi ya. BMT Darussalam, Baitul ah, Mal wa Tanwil. Ya, jadi sadis sekali Su Mansur ini ternyata ya. Dia bisa memainkan banyak peran lalu meraup uang masyarakat lalu hilang dan disembunyikan, banyak orang mencurigai uang itu ditaruh di warung Steak and Shake gitu. Gimana komentarnya, Pak? ya, ya. Jadi kalau jadi begini Ustadz, kalau saya pelajari kan, karena saya di samping perkara saya sendiri yang saya setor uang 80 juta itu, kemudian kan saya menangani perkara juga karyawan Yusuf Mansur yang tidak dibayar, kemudian saya beberapa masyarakat atau umat yang merasa menipu ini kan, ada yang konsultasi sama saya dan lain sebagainya. Saya pelajari Yusuf Mansur ini memang sudah begitu melakukan aksinya itu memang sudah dirancang lebih dulu, sudah didesain sehingga sistematis semuanya. Nah, selalu mereka mempergunakan misalnya badan hukum, ya kan? Nah, Hmm, badan hukum. Kemudian ketika ini menjadi masalah, itu mereka sudah pintar sekali mereka. Jadi misalnya ada keterlibatan si A, ada keterlibatan si B, ada keterlibatan si C, ada keterlibatan ABC. Bahkan ada satu perkara itu yang sudah konsultasi sama saya, namun gugatannya sudah jadi, namun sampai dengan sekarang belum didaftarkan, itu hampir 20 orang yang terlibat. Artinya itulah yang menjadi skenario mereka kalau nanti terjadi masalah ini, agar orang sulit melakukan upaya hukum begitu. Gitu Ustadz, saya kira. ya Memang sudah jadi diskenario kalau saya lihat. kita lihat Yusuf Ini Mansur itu suatu kejahatan, ya, ya, jadi satu kejahatan, dia itu penjahat ternyata ya. Ada orang menilai itu penjahat. ya, Nah, gimana Pak lihat? Penjahat yang yang memakai isu-isu agama gitu. Ternyata dia tuh sadis, ya, berperi ya, kemanusiaan ya, atau tidak berperi keustatan gitu. ya.
Jadi caranya memang sudah diatur sedemikian rupa secara sistematis. Kalau jadi perkara agak sulit, namun yang kita sayangkan sebagai umat ini kan yang dibawa kemana-mana itu dalilnya adalah kedok agama. Kemudian tidak lupa lagi mereka menjual Darul Quran, ya kan? Kalau Hmm. di dalam bisnis batu bara jelas sekali mereka mempergunakan Darul Quran itu untuk menarik simpati umat atau simpati investor itu sudah terlihat sekali. Misalnya begini, jadi Yusuf Mansur mengatakan eh, dalam presentasi mengatakan bahwa keuntungan sebenarnya dari bisnis batu bara ini bersih adalah 28,6%. Dia bilang begitu. Lalu dari 28,6% ini bagian saya yang harus nanti disalurkan ke Darul Quran, ya kan? Pondok pesantren Darul Quran itu 14,3%, artinya sudah dipotong separuh. Nah, kemudian masih ada sisanya 14,3, 3% nanti untuk BMT sebagai administrasi fee, kemudian 11,3% adalah yang untuk keuntungan investor. Artinya Yusuf Mansur dalam hal ini jelas mereka menjual pondok pesantren Darul Quran itu untuk memperdaya mencari simpati daripada investor dan umat begitu. Ya, Nah, ini Pak perlu Zaini. diwaspadai juga kalau pondok pesantren sudah dibikin dari uang yang seperti itu diambil, bahasa saya diambil secara ilegal ya. Baik itu secara hukum, baik itu ilegalnya secara hukum positif Indonesia, kemudian secara agama kan juga tidak benar. Jadi hati-hati juga yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang seperti itu. Apakah Allah masih akan memberikan hidayah kepada anak-anak yang dididik dari uang-uang seperti itu. Nah, terus kemudian karena Yusuf Mansur tidak memberikan laporan ya, tidak memberikan laporan atau progres dalam bentuk bisnis ini dan hilang begitu saja setelah uang investor itu masuk ke PT Adi Partner Perkasa, kan kita tidak tahu uang ini dikemanakan, Iya, iya. ya kan? Karena itu kan sudah di perusahaan mereka, kita tidak tahu uang itu digunakan untuk apa dan hilang begitu saja, Ustadz. Iya, iya. Jadi Di PT Adi. kalau uang itu benar masuk, uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Yusuf Mansur dan kawan-kawan, berarti kan uang uang ini haram jadah, karena juga investor juga sampai dengan saat ini seperti saya itu tidak pernah ikhlas gitu. Iya, iya. Pak Itu Zaini, Ustaz. jadi karena video kita nggak panjang, kita bicara lagi di lain minggu depan. Ini penting sekali supaya masyarakat sadar bagaimana gerombolan Isu Mansur ini merampok, katakanlah begitu, yang mengumpulkan uang dengan nama bisnis, lalu memindahkannya yang dicurigai sekarang ini uangnya tidak digunakan untuk berbisnis batu bara, tapi digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan membangun warung steak and shake. Di antaranya gitu. Pak Zeni, terima kasih interview Betul, betul. kita. Jadi perlu saya tambahkan lagi Ustadz, ini memang saya menghimbau juga kepada, karena ini kan sebenarnya yang merasa dirugikan Yusuf Mansur berkaitan dengan batu bara ini bukan jumlahnya 1-2 orang, tetapi sampai 250 orang. Terus kemudian berkaitan dengan Umroh Merdeka itu ada sekitar 7.500 orang. Terus kemudian Mitra Paitren yang sampai dengan saat ini tidak bisa akses dan saldonya masih ada itu kan ribuan ya. Terus Ya, kemudian yang merasa tertipu TKW berkaitan dengan investasi patungan tanah, patungan hotel city ini kan jumlahnya cukup besar. Dan kalau dikalkulasi secara keseluruhan mungkin triliunan. Makanya saya mengimbau kepada pemerintah, terutama Bapak Jokowi yang sebentar lagi akan lengser, saya minta untuk membentuk tim ya, untuk mengkaji permasalahan masyarakat dengan Yusuf Mansur ini. Kemudian menelusuri juga dari mana sumber kekayaan Yusuf Mansur didapatnya kan begitu. Terus kemudian dipergunakan untuk apa, dan saya minta juga untuk diaudit juga kekayaan Yusuf Mansur itu berapa, yang
stick and stick berapa, di Bebek Selamat berapa, kemudian di usaha-usaha yang lain itu berapa. Nah, kalau itu memang uang dari hasil terbukti dari uang hasil kejahatan, ya itu agar segera disita dan dikembalikan kepada orang-orang yang merasa dirugikan gitu, Ustadz. Ya. Ya, Terima kasih Pak Jeni, semoga harapannya segera mendapat tanggapan positif dari pemerintah dan juga kita gugah masyarakat untuk berani bersuara, menggugat kalau perlu, karena ada hak-haknya yang dizalimi dan yang betul betul. Ya, diambil oleh Yusuf Mansur. Pak Jeni, terima kasih Pak Jeni. sama-sama, sama-sama, Depan Ustadz, kita sama-sama. lanjutkan Ya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan Pak Zaini ini, kita lihat ternyata Yusuf Mansur itu mungkin sebanyak pori-pori sebanyak itu kasusnya mungkin. Ini kasusnya nggak habis-habis. Dan kasus yang dituduhkan itu tidak jauh-jauh dari soal uang. Soal uang. Maka Yusuf Mansur dituduh oleh orang-orang itu sebagai melakukan tindak penipuan, uang prestasi, lalu pada saat yang sama, ya uang itu dicurigai oleh kawan-kawan ini itu disimpan atau dialihkan ke warung Stick and Shake yang sekarang jumlahnya sangat banyak. Itu uang katanya kalau hitungan bisnis tidak mungkin ada itu. Pasti uang tuh uang dalam bahasa kasar itu cuci uang gitu. Seperti itulah kesan yang ditampilkan oleh Pak Zaini Mustafa, dan kita sebagai pendengar tentu saja sangat bersimpati terhadap korban-korban ini yang ditipu dalam tanda kutip ya oleh Yusuf Mansur dan gerombolannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.